Nih, izin bertanya Ustaz, apa yang harus saya lakukan apabila seseorang ikhwan bilang ke saya, tunggu saya dengan versi terbaiknya? Siapa itu? Siapa itu? Itu siapa itu? Iwannya ada di sini nggak teh? Oh enggak ada. Bisa dijawab deh, ketahuan nanti sama Iwan. Versi terbaik. Dan sesudah beliau mengucapkan kata-kata itu, antara saya, dia sudah tidak ada komunikasi apapun. Nah pertanyaannya saya, apakah yang harus saya lakukan? Menunggunya atau bagaimana Ustaz? Tunggu saya dengan versi terbaik. Jadi kayak film-film itu, pernah nonton film mana gitu kayaknya Iwan ya? mungkin mau berubah dulu jadi Ultraman gitu ya. Bisa jadi. Jadi begini ya, nikah itu harus disegerakan tapi tidak boleh terburu-buru. Paham maksudnya? Harus disegerakan tapi tidak boleh terburu-buru. Betul harus disegerakan tapi gak boleh buru-buru. Harus bekali dulu kita dengan dengan ilmu, bekali dengan misalkan pengalaman orang lain, ikut pelatihan dan seterusnya. Itu penting. Kalau sebagai muslim kita harus punya prinsip begini. Bukan masalah siapa orangnya, tapi catat dalam diri kita apa kriterianya. Ya. Karena begini, manusia itu kalau cari yang kaya, ada yang lebih kaya. Kalau cari yang ganteng, yang cantik, ada yang lebih ganteng atau lebih cantik. Kalau cari yang soleh, ada yang lebih soleh. Maka nikah itu masalahnya adalah masalah kecocokan dan karunia dari Allah. Maka tulis kriterianya. 1, 2, 3. Saya punya kriteria untuk cari suami 100 kriteria. Ya nempel 10 kan lumayan. Ya kan, dari 100 itu. Ya kan? Ya tapi jangan terlalu idealis. Ya kriteria itu secara teori, tapi dalam prakteknya enggak masalah. Ya. Nah maka kalau saya teman-teman gini, kalau berharap sama manusia bisa kecewa. Khawatir, tunggu saya dengan versi terbaiknya. Namanya laki-laki teman-teman, kadang-kadang lihat di jalan ada yang lebih menarik dari kita, bisa jadi hatinya berpaling. Ya. Maka saran saya kalau ada yang datang di tengah jalan, dia malah suruh nunggu-nunggu terus. Ya udah kalau itu cocok sesuai kriteria kita, bismillah. Karena begini, saya sering sampaikan, laki-laki itu kelemahannya, gak tahu ini kelemahan apa kelebihan. Cepat mencintai tapi cepat melupakan. Perempuan lambat mencintai, susah melupakan. Kalau sudah terikat dengan satu laki-laki, dia akan susah move on. Laki-laki beda, nggak seperti itu. Ya, makanya laki-laki itu tadi mudah mencintai, mudah melupakan. Perempuan sulit mencintai. Punten ya, punten. Laki-laki secara fitrah lihat yang cantik tertarik. Tapi perempuan lihat yang ganteng belum tentu langsung tertarik. Ya cuman, Masya Allah paling gitu doang. Sisanya mau gak kalau jodoh sama orang itu? Belum tentu mau, perempuan. Ya, tapi kalau sudah terikat, maksudnya sudah mungkin hatinya sudah sama-sama menyatu, sudah terpaut, itu sulit. Ya, makanya sering ada istilah gini. Dan itu fitrah, ya. Makanya ada bercandaannya begini. Kalau laki-laki itu, kan kalau waktu kecil, laki-laki senangnya mainannya apa? Mobil-mobilan ya. Kalau perempuan waktu kecil mainannya apa? Barbie-barbian. Udah gede berubah. Perempuan senang mobil beneran, laki-laki senang Barbie beneran. Betul tidak? Betul gak? Nah, makanya godaan laki-laki yang paling besar, kata Nabi, ittaqu fitnatan nisa. Takutlah olehmu dengan ujian perempuan. Ujian buat laki-laki yang paling besar ternyata bukan mobil, bukan jabatan, tapi yang paling besar adalah lawan jenis. Dan Allah menyebutkan ujian paling besar buat perempuan ternyata bukan lawan jenis. Karena mohon maaf, perempuan kecenderungannya setia.
Makanya dia benci banget kalau ada orang yang gak setia. Laki-laki kecenderungannya setia apa enggak? Guys. Setia juga. Ya, setia juga dong. Setiap tikungan ada. Laki-laki karena begitu. Fitrahnya. Ya, fitrahnya begitu. Nah makanya teman-teman, Allah menciptakan fitrah, tapi Allah membuat kemudian batasan. Itu yang paling penting. Ya, makanya mohon maaf, kalau ada laki-laki yang memberi harapan, tapi tidak memberi kepastian, lebih baik ditinggalkan. Cari hati yang lain. Ya, cari hati yang lain. Karena kalau berharap sama manusia, biasanya ujung-ujungnya sakit, kecewa, nanti gak bisa move on. Nah, Ya,